Ini kita akan membahas tentang Risalah Al-Usul As-Salasah, yaitu 3 landasan pokok terkait dengan akidah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi tentunya kita tidak mungkin bisa membahas secara detail dalam satu majelis. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan intisari dari risalah tersebut. Saya akan menukil bagian-bagian yang terpenting dari risalah tersebut. Taib, inti pokok dari risalah ini sebagaimana judulnya Al-Usul As-Salasah, yaitu 3 pokok, maksudnya membahas tentang 3 perkara mendasar. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua yaitu ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Kenapa 3 perkara ini? Karena 3 perkara ini yang akan ditanya di alam barzakh. Ketika seorang dikubur, maka dia akan mengalami namanya fitnah kubur. Di alam kubur ada namanya fitnah kubur sebelum kemudian diberikan hasilnya azab atau nikmat. Fitnah secara bahasa artinya ujian. Yang dimaksud fitnah kubur adalah ujian yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada seorang hamba ketika dikuburkan, ya, maka datanglah 2 malaikat kemudian bertanya dengan 3 pertanyaan, yaitu mar rabbuk, kemudian man nabiyyuk wa ma dinuk, siapa Tuhanmu, kemudian siapa nabimu, dan apa agamamu. Siapa yang lulus dari ujian ini maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan siapa yang tidak lulus maka dia akan disiksa dan diazab oleh malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karenanya untuk bisa menjawab pertanyaan ini harus dengan ilmu, ilmu penghayatan dan pengamalan, ya, dan perlu keimanan yang kuat. Makanya ketika seorang dikubur Rasulullah berkata, is'alus sabat, ya, mintalah agar dia bisa kokoh ketika untuk menjawab. Fa innahu al-an yus'al au kama qala, sungguhnya dia sekarang sedang ditanya, ya. Dan orang-orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengkokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di antaranya akan dikokohkan oleh Allah sehingga dia mudah untuk menjawab ketika ditanya oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut bukan sekedar hafalan, ya. Bukan sekedar hafalan. Karena orang-orang kafir juga akan ditanya. Dan saya rasa setiap orang kafir sekarang yang hidup, kalau dia ditanya siapa Tuhannya orang Islam, dia akan menjawab Allah. Siapa nabinya orang Islam, pasti semua tahu siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama apa agamanya orang Islam, pasti dia tahu agamanya adalah Islam. Tetapi dalil menunjukkan ketika orang munafik ditanya di alam barzakh, maka ketika ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man alladhi bu'itha ilaikum, siapa orang yang diutus kepada kalian, maka dia berkata, sami'tu nas yaqulun faqultuhu, aku mendengar orang-orang mengatakan dan aku ikut-ikutan. Dia bingung untuk menjawab, ya. Padahal orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi, melihat mukjizat Nabi, bahkan mereka juga ikut berjihad bersama Nabi. Tapi ketika ditanya mereka tidak bisa jawab. Seakan-akan ada file yang dia coba ingat namun dia tidak bisa mengingatnya. Karena kondisi yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, karena disebutkan 2 malaikat Munkar dan Nakir datang dalam bentuk yang mengerikan, aswadani azraqani. Itu dalam kondisi hitam dan biru sambil membawa, ya, pentungan untuk menghantam orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka dia berusaha mengingat, dia mengatakan dia berusaha mengingat. Ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan karena dia pernah tahu namun dia tidak bisa mengingat ketika ditanya, sehingga akhirnya dia dihantam oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan dia teriak dengan teriakan yang sangat menunjukkan kesakitan luar biasa, namun tidak dengar oleh manusia dan jin. Maka inilah kenapa Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menulis tentang kitab ini atau risalah sederhana ini, ya, agar kita belajar tentang 3 usul ini. Kita sekedar bukan cuma belajar, kita menghayatinya dan kita berusaha mengamalkan konsekuensinya. Tujuannya kalau kita ditanya oleh malaikat Munkar, kita bisa selamat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika
waqafa ala qabr, berdiri di kuburan, dia menangis. Maka ditanya, ya Utsman, kalau disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi kalau disebutkan kuburan atau kau di depan kuburan kau menangis. Maka Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sungguhnya kuburan adalah marhala pertama dari marhala-marhala di akhirat. Ya, ini hanya pertama, karena setelah alam barzah masih ada hari kebangkitan dan seterusnya yang masih panjang. Innaja minha walladzi ba'dahu aisaru minha. Siapa yang selamat dari marhala ini, maka setelahnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat pada marhala ini, maka yang sisanya lebih berat. Jadi maksud kita untuk belajar al-usul ats-tsalatsa adalah untuk agar kita memahami maksud dari 3 landasan ini yang kita semua akan ditanya di alam barzah kala. Man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa man nabiyyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Baik, saya akan bacakan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di awal kitab dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, i'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, sungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu harus berilmu. Yang kedua al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, adalah mendakwakannya. Yang keempat adalah as-sabru 'alal adza, bersabar dalam mendakwahkannya, dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya. Ketika beliau menyebutkan yang pertama jadi ilmu, kemudian apa? Amal, kemudian apa? Dakwah, kemudian apa? Sabar. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Asr. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allah tidak mengatakan innal insana la khasir, sungguhnya manusia merugi, tidak. Tapi Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian, seakan-akan dia diliputi dari segala sisi, dipenuhi oleh kerugian, dari sisi atas, bawah, kanan, kiri diliputi oleh kerugian. Makanya dikatakan lafi, itu tenggelam dalam kerugian. Dia hanya bisa selamat kecuali melakukan 4 hal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, kemudian mengamalkan, beramal saleh, wa tawasau bil haq, yaitu berdakwah, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk sabar. Jadi yang bisa selamat dari kerugian yang meliputi ini jika dia telah melakukan 4 perkara, yaitu beriman, beramal saleh, kemudian apa tadi? Berdakwah, kemudian bersabar. Inilah landasan kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengatakan harus ada 4 perkara yang harus kita pelajari. Dan firman Allah, innal insan, alif lam di sini lil istighraq, yaitu kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, seluruh manusia tanpa terkecuali tenggelam dalam kerugian, kecuali 4 orang ini, atau 4 orang yang melakukan 4 perkara ini: beriman, beramal, kemudian berdakwah dan bersabar. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan dalam Al-Qur'an kecuali cuma surat ini, surat Al-Asr, maka sudah cukup sebagai hujjah bagi manusia sekalian, sudah cukup, ya. Seandainya tidak ada surat yang lain, karena surat ini mencakup manusia harus beriman, beramal saleh, berdakwah dan bersabar. Nah, beriman caranya bagaimana? Dengan belajar. Di antaranya dengan apa? Belajar. Iman dengan cara belajar. Makanya berilmu. Dari sinilah Syekh Abdul Wahhab rahimahullah membawakan perkataan Imam Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Di antara makna perkataan sebelum meyakini, ya, bahwasanya keyakinan yaitu qaulul qalbi, al-qaulul qalbi, keyakinan, dan ucapan qaulul lisan, dan amal harus didahului dengan ilmu.
Kata Allah, wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah fa'lam, ketahuilah, itu ilmuilah. Maka seorang berusaha berilmu. Fa bada'al bil ilmi qabla al qaul wal amal. Maka Allah mendahulukan menyebutkan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Inilah maksud ditulisnya al-usul salasah. Jadi kita harus mempelajari 4 perkara: ilmu, amal, dakwah dan apa? Sabar. Nah, ilmu yang dimaksud dalam kitab ini 3 perkara. Kata Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala, ilmu huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam, bil adillah, dengan dalil. Maksud beliau, kalau kau sudah belajar, maka jangan cuma sebagai wawasan. Kalau cuma sebagai wawasan tidak bakalan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, nah bisa. Kalau sekedar wawasan, banyak orang-orang non muslim juga ngerti tentang agama Islam dengan detail ya. Bahkan sebagian orang Yahudi lebih pakar daripada orang Islam. Ada seorang Yahudi namanya David Santilana, David Santilana, seorang Yahudi. Sampai dia menulis buku-buku tentang keislaman, ya. Sampai dia pakar mazhab Maliki. Sampai disebutkan ketika kerajaan Tunisia ingin buat konun atau undang-undang yang terkait dengan mazhab Maliki, maka dia panggil orang ini karena saking pakarnya tentang mazhab Maliki. Bayangkan, dia pakar mazhab Maliki dan dia berkata orang Islam tidak butuh dengan konun yang lain. Sudah cukup dengan Islam, sudah lengkap, ya. Tapi dia tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Padahal dia sudah ngerti tentang indahnya Islam. Bahkan dia pakar keislaman. Kenapa ada syubhat? Banyak orang Yahudi seperti dia menyangka Muhammad SAW itu hanya Nabi buat orang Arab. Kami Bani Israel, Nabinya dari Bani Israel. Maksud saya kalau cuma wawasan, ya, orang-orang munafik di zaman Nabi wawasan juga banyak. Orang munafik tahu bahasa Arab enggak? Di zaman Nabi? Tahu. Antum? Wallahu alam. Kalau sisi bahasa Arab, yang penting kan na'am, ya akhi, yang penting lumayan. Barakallahu fiik, terus apa lagi? Jazakallahu khairan. Masyaallah. Terus ahsanallahu ilaik. Sekarang udah mulai ramai orang. Ahsanallahu ilaik. Taib. Mereka ngerti bahasa Arab, mereka melihat Nabi SAW, mereka mendengar ayat-ayat diturunkan, mereka dengar langsung Nabi baca Al-Quran, mereka bermakmum di belakang Nabi, tapi mereka tidak beriman. Makanya ketika ditanya, "Waman nabiyyuk, siapa nabimu?" Sami'tun nas yaqulun faqultuhu. Aku ingat, aku dengar orang-orang bilang nabi kami, lupa. Wawasan full, tapi kalau tidak dihayati, tidak diamalkan, tidak bisa. Maka di sini Syekh Muhammad Wahab rahimahullah mengingatkan bahwasanya kau tidak akan bisa lepas dari kerugian. Di antaranya kau tidak akan bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir kecuali telah terpenuhi pada dirimu empat level ini, semua telah kau lewati. Yang pertama, harus berilmu, belajar, bukan cuma belajar, kemudian mengamalkan, bukan cuma mengamalkan konsekuensinya, mendakwahkan, sampaikan kepada orang lain. Kemudian bukan cuma itu, bersabar, sabar dalam beramal dan sabar dalam mendakwahkan. Karena kalau kau beramal pasti ada gangguannya, apalagi kalau kau dakwahkan pasti ada gangguannya. Maka inilah maksud kita belajar agar kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan benar untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Siapa yang jawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Di alam barzah, entah sekian berapa ribu tahun sebelum hari kiamat, dia mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang tidak bisa menjawab, maka akan disiksa di alam barzah. Siksa ada berapa lama? Kita hidup ini cuma sebentar. Kita hidup berapa tahun sih? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Yang 70 tahun juga sudah jarang. Kata Rasulullah SAW, amal ummati baina sittin wa sab'in, umur umat antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melewati 70. Hanya sedikit. Coba saya pengen tanya, umur 70 berapa? Itu kan sedikit dari umur hanya sedikit yang melewati dari kasih bonus. Semoga Allah menangkan umur dengan keimanan dan ketakwaan. Amin. Yang lainnya sebelum itu sudah tidak.
Ternyata kalau kita beri pas sebentar, walaupun kita sudah berpuluh-puluh, dia sudah susah. Susah sendiri mereka orang lain. Dia tidak susah, makan tidak susah, toilet tidak susah. Tidur-tidur lupa-lupa. Kata Allah, "Mimpi bagi jadi dia akan dijaya. Dia akan ada yang membawakan dan dia akan ada yang tidak dibawakan dengan kondisi yang sangat buruk atau dengan susah. Sehingga dia lupa kepada dirinya. Dia akan mengibadah diri. Dia lupa kepada dirinya. Jika bicara kamu siapa? Dalam tanya sendiri. Tidak usah kita usia 70-80 sudah berbeda. Sekarang usia 40-50 sudah menggunakan sendiri ya. Anak yang kau panggil iya. Lalu sendiri akan pakai sendiri. Kita akan pakai itu bingung. Mereka 12. Tapi ada kamu siapa namanya? Jadi apa namanya? Saya akan dan manusia. Kalau kita usia dengan ini usia ini tidak pernah membuat semangat dewa semangat ya bukan ada sejarah tapi maksudnya hidup kita mungkin apa-apa harus 120 setelah itu kita menjalankan dengan satu hidup sampai menjadi kedatangan hari yang mana awal ujian kita setelah kita meninggal dunia ada ujian malaikat dan kita maka kita harus benar-benar serius mempersiapkan diri untuk bisa menjawab ujian tersebut. Karena kalau kita lulus kita dapat kiriman, kalau tidak lulus kita akan disisa di dalam neraka. Dan dari bagaimana manusia kita berbahagia. Dan siapa yang lulus di alam bangsa insya Allah pada nama-nama berikut yang ada sama baik sampai mudah. Jadi mudah kalau tidak lulus maka akan bisa selamat maka terjadi pada ini beribu Allah akan belajar dari banyak al-ilmu maksudnya ma'rifatullah ma'rifatun nabi ma'rifatun nabi Islam bil hadillah ilmu itu mengenal Allah mengenal Rasulnya mengenal dengan dalil bukan dengan perasaan bukan dengan kata nemonya tapi dengan dalil dengan dalil karena kata dalil katanya orang berkreasi berinovasi dalam membuat agama berbicara tentang keisenangan saja tanpa dalil sekarang kita berbicara tentang Rasulullah diciptakan sebelum Rasulullah ada dalilnya dalil palsu ini sesuatu yang terjadi yang pertama diciptakan Nur Muhammad maka dalilnya ada dalil palsu bahkan dia mengatakan Nur Muhammad dari Allah lebih syirik lagi menyatakan Muhammad bagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Siapa dalil dari Rasulullah SAW? Muhammad diciptakan sebelum ada. Benar kata dia Muhammad diciptakan dari sisi fisiknya ada produknya sebelum ada. Dan Muhammad diciptakan dari Nur. Manusia diciptakan dari Nur dari tanah. Yang dari Nur malaikat. Ini keyakinan tanpa dalil. Dalil. Akhirnya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi datangnya Nabi Musa alaihissalam ketika mau melewati lautnya, dia bersolat dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berbeda dengan Allah. Maka dia pukul pertama kali, kedua kali, solat dulu. Baru kemudian ini dari mana? Ini dari Nabi tanpa dalil sudah. Atau dari Nabi jangan-jangan sekarang jangan sahabat yang berlomba bersemangat. Tidak sempat mengambil kerjaan ini dari mana? Tentang lagi kita bicara tentang seperti tadi tentang apa kita mengenai dari Al-Qurtubi rahimahullah tentang tafsir tentang sapi kemudian membuat sapi kemudian menjadi kemudian sapi kemudian orang Yahudi begitu ketika menyatakan kemudian sufi dia mengatakan asal muasal ibadah dengan Yahudi ini dari sapi dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa karena sholat berbeda-beda ini dilakukan untuk sendiri tidak ada orang-orang yang berbeda ketika mereka sholat
di Masjidil Haram yang menggunakan tasbih, itu hanya siul-siul dan tepuk. Ibadah anda seperti itu siul-siul yang nyanyi tepuk tangan sebelumnya dari selama ini baca tasbih itu. Sekarang orang bilang bahwasanya ibadah dengan nyanyi dengan joget-joget menari Islam begitu mengatakan mana dalilnya? Kita mengenal Islam mengenal jadi kalau kita asal-asalan. Makanya di sini kita berkata ilmu itu bahwa ma'rifatullah mengenal Allah, ma'rifatul Nabi mengenal Nabinya, ma'rifatul Islam mengenal Islam bil adillah. Jadi bukan nama, kan? Kalau nama mengenal Nabi SAW berkaitan dengan kadang-kadang kita mengatakan ya sendiri harus apa terserah. Tapi ini dari pembahasan tentang usul kemudian jadi saya ulangi lagi berilmu setelah itu berusaha mengamalkan dan itu berusaha mengamalkan setelah mengamalkan yang luar mengamalkan dengan keluarga. Setelah itu kita bersabar dalam beramal, bersabar dalam mengamal. Jadi kita pada Syari Al-Asrul Awal Ma'rifatullah bahwa yang pertama mengenal kita dan dari membeli berkat atau tidak menjadi Pakaian ini adalah ini pun tentang yang pertama Ma'rifatullah karena itu pertanyaan jika dikatakan kepada Allah siapa Tuhan Waqul Rabbi Allah alladzi rabbani katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiah wa rabba jami'al alamin bi'amni dan tarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada berjelaskan Allah itu dikenal pertama sebagai Rabb itu adalah yang tarbiyah secara sederhana adalah yang mengurusi. Kalau terkait dengan Allah yang itu memiliki, menciptakan dan mengurusi adalah yang tarbiyah. Dikenal dengan rupiah. Kalau terkait dengan Rabbi, ya Rabbi, maksudnya bahwa Allah yang telah menciptakan aku, bahwa Allah yang telah memiliki waktu yang milikmu, ya Allah yang telah mengurusiku. Maka dikatakan Rabbi yaitu kita terbayang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiga hal terkait dengan Allah yang pertama al-khalq yaitu Allah menciptakan kita, yang kedua al-mulk Allah yang memiliki kita, dan yang ketiga tadbir Allah yang mengatur kita. Itu namanya Allah mentadbir kita, namanya Allah mengurusi kita. Makanya dalam ayat para nabi ketika berdoa boleh mengatakan kepada Allah mereka berdoa dengan nama Allah Rabbana wahai pengurus, wahai pemilikku, wahai penciptaku, maka boleh berdoa minta ini, karena konsekuensi dari Allah yang mengurus kita kepada Dia. Makanya kita menyampaikan bahwa itu mengurus pemilikku ini dan diri tidak yang mengurus juga engkau, tidak yang menciptakan aku juga itu namanya siapa. Kemudian yang kedua bahwa makhluk ini tidak bisa makhluk siwa. Dan dia Allah adalah sembahanku, tidak ada yang sembahan selain Allah. Karena Allah yang menciptakan, yang mengurusi, yang mengatur, maka dia yang disembah. Seandainya ada cara yang ikut menciptakan aku bukan menciptakan dia. Seandainya ada cara yang ikut mengurusiku, maka dia berada aku sembah juga. Karena hidup dan mati itu adalah kepada pemilik, pemukul dan pencipta. Tapi ketika ternyata yang mencipta, yang mengurusi, kalau mencipta, mengurusi dan mengatur hanya Allah, maka dia yang terakhir juga. Buat dari qaulul ta'ala dan dari yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji bagi Allah. Sini Allah adalah yang benar disembah. Kenapa? Rabbil alamin, karena Dia menguasa pencipta alam semesta. Wa kullu man siwallahi a'lam. Selain Allah namanya a'lam. Rabbul alamin itu penguasa alam semesta. Selain kita termasuk a'lam. Wa ana muhafiqun min dzalika a'lam. Dan aku adalah bagian salah satu bagian daripada alam semesta. Jadi di wujud ini cuma dua, Allah dan alam. Karena tidak ada wujud ketiga. Allah dan makhluk disebut dengan alam. Tidak ada wujud ketiga, cuma pencipta, al-khaliq dan makhluk. Cuma Allah dan alam, Rabb dan alam. Maka dia saja yang berhak untuk disembah. Baik. Jadi, saya berdoa menjelaskan tentang rububiyah dan uluhiyah. Bahwasanya hanya Allah yang mentarbiyah, hanya Allah yang mengurusi seluruh makhluknya. Ketika dulu di azali Allah sendirian. Karena Allah yang syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendiri dijadikan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menciptakan makhluk dengan kun fayakun. Dulu Allah sendiri. Setelah Allah menciptakan makhluk, maka Dia tidak menciptakan makhluk. Maka Dia menguasai makhluk. Makanya semua ini ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dia berkata manusia, Dia akan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak jadi Allah. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Makanya bahkan bukan jangankan makanya kalau kita saja sudah milik Allah, apalagi cuma harta kita, apalagi cuma anak-anak kita, semuanya milik Allah. Makanya ketika Ummu Sulaim punya anak dari Abu Talha yang dikenal dengan Abu Umair dalam hadis Abu Umair, dia masih kecil kemudian meninggal. Sakit terus meninggal dunia. Ketika Abu Talha datang, maka Ummu Sulaim kemudian melayaninya. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, "Wahai Abu Talha, kalau ada orang pinjamkan kepada engkau sebuah titipan, terus kau menggunakannya, suatu saat dia ambil, apakah kau berhak untuk melarangnya?" Kata dia, "Tentu tidak." Artinya sudah alhamdulillah sudah dikasih pinjaman, tinggal dikembalikan. Ketahuilah bahwasanya anakmu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah kapan ambil terserah Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kita, istri kita, anak kita, harta kita. Makanya ketika Allah berbicara tentang harta, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum." Berikanlah kepada budak-budak kalian harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Allah ingatkan harta kalian itu adalah milik Allah. Allah titipkan dan silakan disedekahkan, silakan disedekahkan. Ya. Demikian juga misalnya Allah berfirman, ya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Infakkanlah dari harta yang Allah jadikan mustakhlafin fihi, yaitu kalian berganti-gantian miliki harta tersebut. Allah jelaskan itu harta milik Allah. Pindah-pindah. Sekarang milikmu. Terus mungkin kau beli sesuatu, maka uang tadi jadi milik orang. Berpindah ke orang berikutnya. Mungkin orang tersebut mungkin dirampok, dimiliki oleh sang perampok. Mungkin perampok itu mati, diwarisi oleh harta itu pindah-pindah. Tidak kita miliki selamanya. Kalau bukan di tangan kita, berpindah kepada tangan lain. Kata Allah, mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Allah jadikan kalian berpindah-pindah dalam harta satu harta yang sama. Karena harta milik siapa? Milik Allah. Kemudian makanya ketika kita menggunakan harta pun harus ikut aturan Allah. Sang pemilik sesungguhnya kita dititipin, maka aturannya jelas. Memperolehnya harus dengan cara yang halal karena Allah akan tanya, dan dibelanjakan juga dengan cara yang benar. Karena setiap kita akan ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana didapatkan, kemana dia belanjakan. Makanya kita tidak boleh menyiksa diri kita. Tidak boleh kita seenaknya kemudian kita potong-potong tangan kita, bunuh diri, enggak boleh. Siapa bunuh diri, dia akan disiksa sesuai dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya.
Man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang bunuh dirinya dengan besi, maka fahadidatuhu, besinya tersebut pada hari kiamat akan dia pegang di tangannya, ditusuk-tusuk dirinya pada hari kiamat, karena jiwa dia bukan milik dia. Jiwa dia milik siapa? Allah. Tidak boleh orang seenaknya, saya mau minum khamar, urusan saya, jiwa badan saya enak, badanmu itu milik Allah. Kau tidak boleh merusaknya. Kalau kau merusak, kau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sampai mati gara-gara minum khamar, minumin khamar terus sampai enggak boleh. Enggak boleh kita merusak. Jangan meriksa kemudian saya rusak diri saya, mau merokok, mau narkoba, terserah saya. Enggak. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, jiwa kita. Maka hanya Allah yang mencipta, maka hanya Dia yang memiliki seluruh alam semesta. Kemudian hanya Dia yang mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada yang ngatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan hikmahnya Dia mengatur terjadi demikian, terjadi demikian, terjadi demikian. Ini seluruhnya kembali kepada Allah yang Maha berilmu dan Maha bijak. Sampai datang sebagian orang-orang ateis, dia bilang, kenapa Tuhan tidak menjadikan semuanya bahagia? Kenapa Tuhan tidak menjadikan semuanya kaya? Dia berkeinginan punya alam yang sesuai dengan keinginan dia. Maka dia bilang Tuhan tidak ada. Kalau ada Tuhan harusnya semuanya kaya. Kita bilang Tuhan ciptakan alam semesta ini untuk ujian. Lagi pula kalau semuanya kaya, siapa yang mau disuruh-suruh? Mana anak buah? Semuanya kaya, bos. Saya juga bos. Terus gimana mau jalan roda kehidupan? Dan fungsi kita diciptakan adalah untuk diuji. Maka harus ada ujian, ada penderitaan, ada sakit, ada kesedihan, ada tangis, ada tawa, ada senang, ada gelisah. Allah memang sengaja mendesain seperti itu agar kita merindukan kehidupan yang sempurna nanti di surga. Ya. Bukan di dunia kita pengen seenak kita. Makanya sebagian orang jadi ateis gara-gara kenapa Tuhan seperti ini. Ya. Kita bilang yang ngatur adalah hanya Allah semata dan Dia punya ilmu dan Dia maha bijak dalam mengatur alam semesta dengan tujuan yang Dia kehendaki. Karenanya siapa yang meyakini ada yang mengatur selain Allah maka dia syirik, seperti meyakini bahwasanya pantai selatan diatur oleh Nyi Roro Kidul, maka ini syirik ya. Nyi Roro Kidul yang ngatur. Atau meyakini bahwasanya ada gunung yang ngatur, ada dewa gunung. Kalau dewa gunungnya belum mengatakan akan meletus maka tidak akan apa? Meletus, syirik. Tidak ada yang mengatur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan sebagian orang sekarang, kalian harus menghormati wali yang ada di tempat kita karena wali ini yang telah menjaga kota kita. Gimana menjaga kota kita? Dia sudah mati, jaga dirinya juga bisa. Yang lebih parah kemarin pas corona, kamu ingin selamat dari corona, pasang foto wali ini di rumahmu. Selamat. Dia bisa jaga apa? Itu wali. Kalau kita baca kisahnya, ketika dia sakit dia ke rumah sakit, ya enggak? Dia ke rumah sakit mau sembuh atau mau mati? Mau sembuh, ternyata mati juga. Berarti dia nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Dia saja mau sembuh, mati. Sekarang sudah mati, mau jaga kota kita, gimana ceritanya? Akhirnya hati bertawakal kepada wali yang sudah mati. Ini kegoblokan di atas kegoblokan. Lupa kepada Allah, yang penting wali, yang penting wali, yang penting wali. Syirik. Ya akhi, yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali nggak bisa apa-apa. Nabi Muhammad saja waktu perang Badar berdoa kepada Allah, nggak bisa apa-apa. Oleh karenanya kita harus meyakini bahwasanya yang mencipta hanya Allah, yang memiliki kita hanya siapa? Allah, dan yang mengatur kita hanya siapa? Allah alam semesta. Ya, kalau begitu hanya Allah yang berhak kita ibadahi. Semua peribadatan harus kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada siapa, karena huwa ma'budi wala ma'budu wala ma'buda li siwahu. Dialah Allah satu-satunya yang aku sembah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini logika sederhana. Karena Allah yang mencipta, karena Allah yang mengatur, maka kita hanya boleh menyembah siapa? Allah. Saya katakan tadi, seandainya Asia, benua Asia ini yang cipta Allah dan zat lain, maka zat lain tersebut perlu kita sembah karena dia punya andil dalam menciptakan benua Asia ini. Paham? Tapi dia tidak ada zat lain kecuali Allah yang mencipta. Tapi kita lanjutkan. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, jika ditanyakan kepada engkau bagaimana kau mengenal Rabbmu, apa dalil bagaimana kau mengenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi,
dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita tahu tentang keagungan Allah. Allah menampakkan bagaimana makhluknya luar biasa, ayat-ayatnya. Wa min ayatihi. Kemudian kata Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala, di antara ayat-ayatnya, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Di antaranya malam, siang, rembulan, matahari, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana matahari pada terbitnya, orbitnya, rembulan pada orbitnya teratur dengan, kita bicara matahari saja, matahari. Matahari sudah berapa umurnya? Ada yang tahu? Allah alam. Ada yang bilang jutaan tahun. Perkataan orang-orang ahli fisika ya. Yang jelas sejak saya kecil matahari sudah ada ya. Jadi matahari subhanallah. Jaraknya berapa? Khilaf. Ada yang bilang kalau flat earth berarti apa? Flat earth ya. Flat earth berarti dekat. Kalau bumi Korawiyah berarti jauh. Intinya jauh ya. Intinya jauh. Subhanallah. Matahari jauh. Ya. Ada yang mengatakan lebih dari 150 juta kilometer. Saya nggak pernah ukur ya, cuma katanya. Bayangkan bagaimana panasnya bisa konstan dari dulu seperti itu saja. Itu bayangkan. Antum kalau bikin api yang bertahan, tanya api dengan 3000 derajat Celcius, untuk buat bertahan api dengan seukuran satu kota Semarang, energinya perlu energi yang sangat luar biasa. Bagaimana habis semua kemampuan bumi untuk nyalakan energi dengan 3000 derajat dengan sebesar api kota Semarang nggak mampu. Sekarang gas aja sudah susah. Menyalakan api sebesar itu butuh energi luar biasa. Dan pertama butuh energi luar biasa. Kedua bagaimana konstan. Tidak naik, tidak turun. Berikutnya bagaimana bisa bertahan jutaan tahun kalau menurut perkataan para ahli sains. Coba, matahari jaraknya sekian ratus kilometer, juta kilometer, panasnya stabil, bertahan sampai jutaan tahun, tidak panas, tidak dingin. Kemudian bertahan pada orbitnya. Kalau dia mendekat, hancur kita semua. Kalau dia mendekat, panas semua. Ibu-ibu kasihan, tidak bisa lagi skincare, apalagi selesai. Panas, hitam semuanya, habis. Kalau dia menjauh, dingin, jadi kutub semuanya, kita mati semuanya. Dingin seperti di kutub, mati kita semuanya. Tapi dia di orbitnya. Kata Allah, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak boleh mendapati rembulan dan malam hari tidak bisa mendahului apa? Siang. Masing-masing pada orbitnya. Luar biasa. Ini tanda bahwasanya Tuhan itu ada. Buktinya dia bikin makhluknya yang luar biasa masing-masing pada orbitnya. Matahari ya, tidak terlambat, terbit pada waktunya, rembulan pada waktunya. Kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing pada waktu. Jadi kalau kita mau renungkan ayat-ayat Allah sangat banyak. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari panas dan rembulan cahaya, subhanallah. Isyarat bahwasanya rembulan hanyalah pantulan, sementara matahari mengeluarkan apa? Sinar. Dan banyak kalau kita bicara tentang keajaiban alam semesta. Kemudian misalnya wa min makhluqatihi, kata Syekh, wa min makhluqatihi as-samawati sab'a wal arduna sab'a wa man fihin. Di antara makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan adanya Tuhan adalah langit yang berlapis 7, bumi 7 lapis, dan apa yang ada di langit dan di bumi. Langit ini luar biasa. 7 lapis. Makanya Allah mengatakan tentang langit, bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat rafa'as samawati, Allah mengangkat langit yang begitu tinggi tanpa tiang yang menyanggahnya. Siapa yang bisa bikin langit seperti itu? Kita aja kalau bikin atap 100 meter kali 100 meter nggak mungkin kalau nggak dikasih apa? Penyangga di tengahnya, nggak kuat. Ini langit yang luasnya entah berapa miliar kilometer. Kita nggak tahu mana ujung mana pangkalnya. Kemudian dalamnya ada benda-benda berat tanpa tiang yang menyanggahnya. Siapa yang bisa menegakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada miring-miringnya. Kita kalau bikin bangunan luas pasti ada miring dikit, ada lubang sedikit. Ya. Tidak ada lubangnya, tidak ada miringnya, rata ribuan kilometer, entah miliar kilometer. Bukti bahwasanya ada yang membuat ini semua.
Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi daripada langit dan bumi banyak sekali. Saya sering sampaikan, jangankan kita bicara kita. Kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada, bukan makhluk ini tidak terjadi dengan kebetulan, adalah rumitnya makhluk Allah. Rumitnya makhluk Allah. Kalau kita ambil misalnya, tanya dokter yang ahli, ambil indera penglihatan atau organ penglihatan, ambil mata, coba jelaskan tentang mata. Mata ini rumit bikinnya, rumit. Ada ininya, ada selnya, ada ininya, ada macam-macam. Jutaan saraf mungkin di mata ini banyak. Ini nggak mungkin terjadi kebetulan. Tapi rumit karena ada yang dibikin. Kalau kita berjalan di suatu hutan misalnya, jalan di tengah hutan, tiba-tiba kita lihat batu pecah 3, nggak teratur. Ada batu pecah jadi 3, satu kecil, satu besar, satu lebih besar lagi, nggak teratur. Terus belahannya nggak teratur. Kita pasti bilang ini kebetulan batu jatuh pecah 3. Buktinya nggak teratur, ya. Batunya nggak teratur, ada sebelah situ, pecahnya kecil, besar, agak besar, terus belahannya tidak teratur. Berarti dia jatuh kemudian pecah dengan tiba-tiba tanpa ada yang menyusunnya. Tapi kita jalan lagi, tahu-tahu kita dapati ada batu sudah diukir bentuk kursi seperti ini, ada buah tangannya, di depannya ada mejanya, terus ada payungnya. Bisa nggak kita bilang ini terjadi kebetulan? Nggak mungkin. Kita bilang pasti ada yang bikin. Kenapa bisa serasi seperti itu? Ya, bisa teratur seperti itu, pasti ada yang bikin. Kalau kita bilang sama orang ateis, ada bola kaki, ternyata di bola tersebut dijahit 100 bendera yang ikut serta dalam perang dunia, Piala Dunia. Bendera ini dijahit dengan rapi, masing-masing ukurnya tidak berubah, mungkin 5 cm. Pokoknya 100 bendera atau puluhan bendera dijahit jadi kulit dari bola kaki tersebut dengan nama-nama, warna-warna bendera dengan nama-nama negara. Kita kasih sama orang ateis, kita bilang ini terjadi sendirinya atau ada yang bikin? Dia pasti bilang apa? Terjadi sendiri atau ada yang bikin? Dia bilang ada yang bikin, nggak mungkin terjadi sendirinya. Nah sama, bumi kita ini lebih canggih daripada bola kaki tadi. Ini emang terjadi dengan sendirinya atau ada yang bikin? Pasti ada yang bikin. Bagaimana keteraturan? Para ahli fisika menemukan rumus-rumus. Ternyata di alam semesta ini penuh dengan ribuan rumus. Ada aturan-aturan. Harusnya orang logika mengatakan aturan ini pasti ada yang bikin aturannya. Nggak mungkin aturan terjadi dengan apa? Sendirinya. Dan banyak dalil. Intinya kerumitan. Rambut aja, kalau kita bedah ini rambut, ternyata selnya banyak. Selnya banyak. Ini menunjukkan bahwasanya alam ini ada yang menciptakan. Terlalu banyak dalil. Maka ini semua tanda-tanda bahwasanya ada pencipta alam semesta. Allah berfirman tentang air mani, kata Allah, "Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun." Kata Allah, lihatlah terhadap air mani yang kalian keluarkan. Allah bicara tentang zat yang mungkin jijik atau yang lainnya. Afara'aitum ma tumnun, tidakkah kalian melihat air mani yang kalian keluarkan? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu air mani kalian ciptakan atau kami yang ciptakan? Mungkin ada orang berkata, saya yang bikin karena keluar dari saya. Tidak. Buktinya kau tidak bisa keluarkan air mani kecuali setelah mencapai usia tertentu. Emang anak 5 tahun bisa keluar air mani? Nggak bisa. Setelah dewasa baru bisa keluar air mani. Baik. Yang kedua, apa kau bisa keluar air mani setiap saat? Enggak. Kalau keluar air mani nggak bisa keluar lagi, tunggu proses. Terus air mani yang kau keluarkan, ya, nanti akhirnya membentuk manusia. Kau bisa tentukan, oh saya mau anak saya hidungnya mancung, putih, rambutnya panjang, ganteng? Nggak bisa. Yang menentukan bentuknya dari air mani tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kau sudah tua, air mani mulai dikit-dikit mulai habis, semakin tua semakin sedikit air mani. Ini menunjukkan air mani itu bukan kau yang ciptakan. Kata Allah, yang ciptakan siapa? Allah. Buktinya kau tidak bisa ngatur air mani tersebut, nggak bisa. Kalau kau ciptakan, kau bisa ngatur. Kau nggak bisa ngatur sama sekali. Keluarnya, jumlahnya, kapan keluarnya, kapan habisnya, nggak bisa keluar setiap saat, nggak bisa. Allah yang ngatur. Allah yang atur. Makanya di antara hal yang menakjubkan tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman berkata dalam satu hari, satu malam, la atufanna
ala tis'a wa tis'ina imra'atan. Aku akan menggauli 99 wanita pada malam hari ini. Dan setiap wanita akan hamil dan mengeluarkan seorang anak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sulaiman. Kata malaikat, "Qul insyaallah." Bilang insyaallah. Nabi Sulaiman lupa bilang insyaallah. Maka dia gauli 99 wanita dalam satu malam. Dan setiap wanita dia ejakulasi, bayangkan, karena dia ingin punya anak. Sampai 99 wanita. Allah bikin mukjizat. Siapa yang bisa seperti Nabi Sulaiman? Enggak ada yang bisa. Bisa enggak 99 kali ejakulasi? Enggak bisa. Tapi karena dia lupa bilang insyaallah, akhirnya tidak ada anaknya yang lahir jadi mujahid. Lupa bilang apa? Insyaallah. Tapi maksud saya, Allah mengatakan afara'aitum ma tumnun. Apa kalian menciptakan air mani kalian? Bukan. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalian yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Yang benar Allah yang menciptakan. Jadi kita tahu bahwasanya di alam semesta ini ada Tuhan. Dan bagaimana benda air mani yang bukan tiba-tiba berubah jadi manusia? Ya. Allah mengatakan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah mencela orang kafir yang mengatakan, bagaimana bisa ada hari kebangkitan? Tulang-tulang belulang kok bisa dibangkitkan lagi? Maka Allah bilang, bukankah kau dulu dicipta air mani? Air mani itu bisa apa air mani? Enggak bisa apa-apa air mani. Tahu-tahu fa idza huwa khasim, tahu-tahu jadi manusia membantah lagi. Dan ini susah, mau pakai teori Darwin susah. Ya. Bagaimana tiba-tiba ada ruh? Teori Darwin hanya menceritakan tentang perubahan secara fisik. Tiba-tiba ada benda yang tidak bernyawa, tiba-tiba punya nyawa. Dari mana teori itu bisa menceritakan? Tidak bisa. Teori Darwin hanya bicara fisik. Jerapah katanya dulu pendek kepalanya, lama-lama sering manjat jadi apa? Panjang kepalanya. Itu fisik doang. Tapi kalau dari tidak ada nyawa, tiba-tiba dari nyawa, mereka tidak bakal bisa menjelaskan. Mereka mengatakan, misalnya orang-orang fisikawan, bahwasanya alam semesta terbuat dari zat kimia. Tapi zat kimia tidak ada nyawanya, kok tiba-tiba bisa ada nyawa? Teori mana yang bisa tiba-tiba bisa bernyawa? Enggak ada. Tiba-tiba bisa berakal. Ini air mani ada akalnya? Enggak ada. Tiba-tiba bisa berakal, gimana ceritanya? Bahkan membantah, mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan yang bikin. Intinya bahwasanya ketika ditanya, kita harus mengenal Allah itu ada dengan penuh keyakinan, dan dalil menunjukkan Tuhan itu ada, ya. Kemudian wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari, rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Tapi sujudlah kepada yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian beribadah kepadanya. Wa qauluhu ta'ala, dalil berikutnya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardu fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Rabb kalian Allah, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubu haditha. Maka dia menutupi malam dengan siang, saling mengejar. Wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, rembulan, bintang-bintang semua tunduk di atas perintah Allah. Alalahul khalqu wal amr. Ketahuilah, tidaklah kalian tahu bahwasanya penciptaan dan segala perkara hanyalah milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabbul alamin. Allah mengatakan rembulan, matahari, bintang-bintang tunduk di bawah perintah Allah, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk disujudi. Ya. Ini tentang Allah. Kemudian konsekuensi kalau Allah hanya mencipta, maka dia yang berhak disembah. Syekh mengatakan, "Wa rabbuhu wal ma'bud," dan Rabb dialah yang berhak untuk disembah. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum." Ya wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bagi kalian bumi yang terhampar. Bumi ini terhampar. Bisa kita pijaki, bisa kita tanami, bisa kita, luar biasa. Allah desain luar biasa. Kita renungkan bumi ini, ya. Oksigennya sekian kadarnya. Di planet lain tidak bisa kita tinggal, oksigennya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nyalain api langsung meledak. Tapi kita di dunia ini oksigen teratur di dataran ada ukurannya. Di atas semakin berkurang.
Gas-gas lain juga ada. Dan Allah cuma bukan menciptakan oksigen, Allah ciptakan juga aroma-aroma yang indah disenangi oleh manusia. Ya, Allah jadikan firasan, mudah untuk terhampar, mudah untuk dipijaki, untuk ditanami, dibuat rumah. Semua sudah desain. Bahkan perhatikan isi perut bumi. Allah ciptakan energi-energi yang kita butuhkan untuk di masa depan, tapi Allah buka pelan-pelan. Dulu orang cuma kuda, ini lama-lama Allah bukakan ilmu. Mulai ternyata ada gas bumi, ternyata ada minyak bumi, ternyata ada aluminium, ternyata ada logam-logam tertentu yang untuk kebutuhan kita semakin teknologi canggih. Dari mana? Ini Allah siapin, bukannya kebetulan. Kebetulan ternyata nikel bisa buat ini, bisa buat baterai misalnya. Ternyata enggak. Memang Allah buka ilmu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kebetulan semua didesain oleh Allah sebagaimana luar biasa ya. Makanya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Allah jadikan bumi firasah. Kalau Allah berkehendak semua isi bumi isinya batu hitam, enggak bisa kita pijakin. Ternyata kan enggak. Ada dataran, ada gunung, ada lembah, ada yang hijau, ada gurun pasir, ada sungai, ada laut. Dalam laut ada ikan-ikan berbagai macamnya, ada luar biasa. Ini tidak mungkin kebetulan. Tidak mungkin. Wa anzala minas samaa'a binaa'a, yang menjadikan langit sebagai bina, sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan dari langit hujan. Lihat dengan proses air menguap kemudian turun jadi hujan, hujan turun dengan titik-titik, subhanallah. Hujan itu turun dengan titik-titik dan setiap titik dari atas sampai ke bumi itu saja tidak bergabung. Coba kalau dia bergabung di tengah jalan, kemudian jatuh, buar, rumah meledak. Kalau hujan titik-titiknya bergabung kemudian kena kaca mobil, pecah kaca mobil. Tapi Allah atur sehingga dia turun setiap titik ada tugasnya sampai pada titik tertentu. Makanya kelihatan mobil kan tak 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 tak, tak tidak gabung di tengah. Siapa yang bikin aturan sehingga hujan turunnya seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang turun salju, terkadang turun barat. Barat itu bongkar-bongkar es kecil-kecil. Coba kalau bongkar es seperti es batu, waduh mati orang. Saya pernah di Madinah, tak 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 saya apa ini? Ternyata bongkaran kecil-kecil dari langit, subhanallah. Siapa yang ngatur ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, maka Allah keluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Kalau kalian tahu ini semua Allah yang bikin, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian ambil tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan sembah selain Allah. Jangan minta-minta kepada penghuni kubur, jangan minta kepada hewan, kepada sapi, jangan minta kepada pohon-pohon, jangan minta kepada malaikat, jangan minta kepada jin-jin kasih sajen. Yang disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ambil tandingan-tandingan bagi selain Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu yang bikin ini semua adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang malah minta ke kuburan, kepada penghuni kubur, nangis-nangis. Kalau di masjid enggak nangis. Dia bikin kuburan lebih indah daripada masjid, kuburan lebih ramai daripada masjid. Jadilah masjid-masjid yang berkubah-kubah lebih ramai daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu ada kawan bikin masjid besar, kemudian tidak rame-rame. Ada seorang kasih ide, kamu kalau ingin masjid rame, pindahin kuburan Habib Fulan taruh situ. Nanti rame. Karena orang cari bukan masjidnya, orang cari apa? Kuburannya. Dibuat cerita kalau minta kepada ini, kepada wali ini langsung dikabulkan. Jangan minta sama Allah, kau siapa? Allah tidak tahu kamu, Allah tidak kenal kamu. Minta langsung lewat Habib kepada wali-wali. Ini dari mana seperti ini? Akhirnya dia nangisnya bukan karena Allah, nangis kepada wali-wali, kepada mayat-mayat. Dia tawakal bukan kepada Allah, tawakal kepada mayat-mayat. Ini syirik, bukan syirik, apalagi syirik. Jangankan bertawakal kepada mayat-mayat, kita aja pakai jimat, merasa jimat ini bisa menguntungkan, syirik itu jimat loh. Mana ketergantungan hati dengan wali yang mati atau dengan jimat, mana yang lebih kuat? Pada wali yang sudah mati. Kalau ke sini laris apa semua benar ketergantungan. Oleh karenanya yang berhak diibadahi berdoa adalah ibadah. Dan doa itu adalah muhul ibadah. Doa adalah huwal ibadah. Kata Rasulullah SAW, doa huwal ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Situlah nampak kerendahan kita, kehinaan kita. Malah kita minta kepada mayat. Ini syirik. Kata kemudian Syekh Abdul Wahab menyebutkan tentang macam-macam ibadah. Tapi panitia kita sampai jam berapa panitia?
Hah? Saya berapa? 10 ya. Okay. Setelah itu beliau jelaskan tentang yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Apa jenis-jenis ibadah yang harus dilakukan kepada Allah, kata beliau? Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu. Adapun jenis-jenis ibadah, contoh-contoh ibadah yang Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya seperti al-Islam, al-iman, wal ihsan. Wa minhu, di antaranya adalah doa, khauf takut, raja berharap, tawakkul, raghbah, rahbah berharap dan takut, wal khusyu', ya, wal khasyah, wal inabah kembali kepada Allah, wal isti'anah minta tolong, wal isti'adah minta perlindungan, wal istighatsah minta tolong dalam kondisi mendesak, wal dzabhu menyembelih, wal nadhru bernazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Dan berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan, kulluha lillahi ta'ala, semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilnya qauluhu ta'ala, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Dalilnya qauluhu ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa bersama Allah, dia berdoa kepada selain Allah bersama Allah yang dia tidak punya argumentasi tentangnya, maka hisabnya di sisi Allah dan sungguh tidak beruntung orang-orang yang kafir. Dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jannah dakhirin. Siapa yang sombong, enggan, tidak mau beribadah kepadaku, itu tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk dalam neraka dalam kondisi hina. Di sini Allah menamakan doa adalah ibadah. Wa dalilul khauf, di antaranya takut. Di antara ibadah takut. Fala takhafuni wa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Di antara takut yang syirik adalah takut kualat. Kalau enggak kasih saja nanti kita kualat, tidak boleh. Ini takut kualat, ini takut syirik. Ya. Sampai pada karena ada pengagungan. Seakan-akan wali ini atau jin ini atau ini tidak boleh. Tidak boleh kalau kau enggak kasih sajian sama jin ini, jin tomang misalnya, kau akan ini, ya ini syirik, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Beda kalau takut tabi'i, takut yang natural, ada singa depan mata ya takut ya wajar. Ya. Pulang ke rumah takut diomelin istri wajar, itu bukan syirik. Ya. Takut sama ular wajar, tapi kalau enggak kasih sajian jinnya ngamuk, takut kalau enggak ziarah wali ini bakalan sengsara, ini semua syirik, enggak ada. Ini yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau tidak kasih sajian maka rezeki akan hilang, masa depan suram, ini semua syirik, enggak boleh. Ar-raja, adapun raja ibadah, kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, maka beramalah amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia berbuat syirik dalam beribadah kepada siapapun selain Allah. Wa dalilu tawakkul, adapun tawakal, firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah jika kalian beriman. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal menyerahkan hati kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kemudian beliau disebutkan dalil-dalil tentang ibadah-ibadah sampai isti'adzah, minta perlindungan, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Kemudian dalam hadis bagaimana Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguh ada sekelompok, dalam surat Al-Jin kata Allah, sungguh ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin membuat mereka sesat dan semakin membuat para jin semakin sombong. Ayat ini kalau kita baca seperti tafsir Al-Qurtubi, dahulu ada sekelompok kabilah dari Yaman, dia kalau datang lewat satu lembah supaya dia tidak diganggu oleh jin, maka dia berlindung. Dia berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Kami berlindung dengan bos jin di lembah ini agar anak buahnya tidak mengganggu. Ternyata benar, setelah dia ngomong gitu dia tidur nyenyak, tidak ada yang ganggu. Ini syirik kata Allah. Harusnya dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Atau berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Harusnya demikian, berlindung kepada Allah. Taib, apakah ketika dia minta perlindungan berhasil? Berhasil. Dia mengatakan, perhatikan lafalnya, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Kami berlindung kepada jin bosnya kompleks ini agar anak buahnya tidak mengganggu kami. Dan benar, akhirnya jin itu bangga, jin-jin kroco-kroco jangan ganggu. Dia sudah berlindung sama saya. Tapi ini syirik meskipun berhasil. Meskipun berhasil, tapi itulah syirik. Dan inilah ya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni. Sungguh ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin. Fazaduhum rahaqa, semakin membuat jin-jin sombong dan membuat orang-orang tersebut semakin sesat. Dalam ayat Allah mengatakan ya ma'syaral jin ya ma'syaral insi qad istaksartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ketika Allah kumpulkan jin dan manusia pada hari kiamat kelak, kata Allah, wahai jin sekalian, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Berkata wali-wali jin dari kalangan manusia, mereka berkata, ya Rabb kami sungguh telah saling menyenangkan di antara kami. Apa maksudnya saling menyenangkan? Manusia minta perlindungan kepada jin, maka jin lindungi mereka, jadi khodam mereka. Caranya bagaimana? Kasih sajen, kasih persyaratan mahar yang diminta oleh jin tersebut. Saling menyenangkan, jin dapat mahar, kasih sajen, dihormati, disembahi, diibadahi, jin bantu manusia. Dua-duanya masuk neraka jahanam. Di tanah air betapa banyak orang minta perlindungan sama jin. Sampai tukang pijit aja pakai jin. Mana ada ceramah wa alam itu ada ustaz ceramah katanya ciri tukang pijit pakai jin, kalau dia mijit yang masuk angin yang dipijit dia yang keluar angin. Jadi antum masuk angin antum dipijit, anginnya keluar lewat yang tukang pijit. Secara ilmiah agak susah, tapi kalau pakai jin bisa katanya. Tapi kalau teman saya yang pernah ditawarin, dia tukang pijit, saya pernah ditawarin, Ustaz, kamu mau pakai khodam enggak? Bayar sekian-sekian. Nanti kalau kau pijit, kau begini aja udah terasa sakit sama orang yang dipijit, jadi enggak usah. Jadi sehari bisa pijit 50 orang kalau pakai khodam. Tapi kalau enggak pakai khodam, sehari 5 sudah capek tukang pijit. Tapi kalau pakai khodam, gini aja sudah kerasa. Aduh, padahal dia cuma halus-halus. Kenapa ada jin tukang pijit situ? Jadi ikhwan, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Istighosah tidak boleh. Istighosah. Nabi saja ketika perang Badar kata Allah, "Istastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian beristighosah kepada Allah, Nabi angkat tangan, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Para sahabat berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Tidak boleh istighosah kepada wali-wali. Ini ada masalah, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ada dulu di YouTube ada orang pesawat goyang, ada orang Syiah. Ketika pesawat goyang dia bilang, "Ya Ali, ya Ali." Ali bin Abi Thalib bisa apa? Dia meninggal. Dia aja waktu masih hidup tidak bisa selamatkan dirinya. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Yang bunuh orang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib lagi bangun orang salat subuh tiba-tiba ditikam. Ali bin enggak tahu apa-apa, ditikam meninggal dunia. Manusia. Ini pesawat mau goyang, ya Ali, ya Ali. Emang Ali bisa ngatur pesawat? Bisa ngatur awan, bisa ngatur angin? Enggak bisa. Satunya, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau orang Islam, ya Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Allah. Makanya indah ada pesawat yang jatuh dia, ya Allah, akhirnya selamat. Ada kan kejadian luar biasa. Itu tauhid. Sampai ada ceramah di YouTube, kamu kalau ada masalah jangan bilang ya Allah, ya Allah. Panggil Fulan, Habib Fulan, ya bin Fabin bin. Dia datang cepat. Apa seperti ini? Dia di alam barzah gimana datang kepada kamu? Nasibnya alam barzah pun kita tidak tahu. Sedang dipentung atau dapat nikmat, terus keluar gimana ceritanya? Ini khurafat-khurafat buat orang akhirnya bukan bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada mayat. Secara logika harusnya kalau logika kalau sehat kita tuh doain mayat, bukan kita minta doa sama mayat, ya enggak? Tapi khurafat syirik bikin logika sudah enggak jalan. Istighosah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya zabah menyembelih harus kepada Allah, bukan kepada selain Allah dan seterusnya. Ini contoh-contoh ibadah harus kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Baik. Selesai kita dari asal yang pertama ya ma'rifatullah. Kita lanjut pada yang kedua,
ma'rifatu dinil Islam. Apa itu agama Islam? Kata Syekh, al-aslu tsani, landasan yang kedua yang harus kita ilmui. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, taat kepada perintahnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri daripada kesyirikan dan pengikutnya. Wa huwa thalathu maratib, dan Islam itu 3 tingkatan. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing ada rukunnya. Kemudian beliau menjelaskan dalam hadis Jibril alaihissalam datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Baik, apa itu Islam? Islam rukunnya 5. Apa? Syahadatain. Kemudian apa? Mendirikan salat, bayar zakat, terus berpuasa dan berhaji. Ini rukun Islam. Maka seorang berusaha menjalankan rukun Islam dengan baik, karena dia adalah amal yang paling penting, rukun Islam. Ya. Kalau punya uang jangan lupa haji. Ya, berusaha bertemu Allah dengan rukun Islam sudah dilaksanakan semuanya. Salat yang benar, zakat benar. Sebagian orang sedekah semangat, zakat enggak semangat. Pahala zakat lebih afdal daripada pahala sedekah biasa. Maka hitung zakat dengan baik, bayarkan zakat lebih afdal karena zakat adalah rukun Islam. Ini perlu saya ingatkan, karena sebagian orang kalau melakukan ibadah sunnah seperti luar biasa khusyuk, merasa berpahala, tapi yang wajib-wajib kayaknya enggak. Kalau salat tahajud luar biasa, tapi kalau salat subuh kayaknya malas. Terbalik, salat subuh lebih afdal daripada salat apa? Tahajud, karena salat subuh adalah wajib. Sama kalau Nabi berkata raqatul fajri khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, itu baru salat sunnah, apalagi salat subuhnya. Sebagian orang kalau bayar listrik buat rumahnya kayaknya berat. PLN dimaki-maki sama dia. Kenapa mahal? Kalau bayar sekolah, anak sekolah kayaknya berat, tapi kalau kasih orang miskin kayaknya berpahala. Padahal dia bayar listrik, dia kasih makan anak istrinya, dia bayar uang sekolah, itu sedekah wajib, karena itu kebutuhan primer keluarganya. Itu pahalanya lebih gede. Itu pahalanya lebih gede. Maka seorang ketika melakukan ibadah wajib, dia harus merasa ini ibadah yang luar biasa. Nah, sama orang sedekah merasa dapat pahala, dia bayar zakat berat, seakan-akan sedang dipajakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kalau bisa zakatnya dikurangi. Ya, ini zakat yang pahalanya besar. Rubah cara berpikir Anda. Ini zakat ini adalah rukun Islam, pahalanya lebih gede daripada nanti kasih anak yatim, kasih kepada janda dan yang lainnya. Ini zakat, pahalanya besar. Maka hitung zakat dengan baik, karena dia rukun apa? Rukun Islam. Jangan sampai orang kalau puasa sunnah semangat, puasa Ramadan enggak semangat. Sebaliknya puasa Ramadan lebih afdal daripada puasa-puasa sunnah. Jadi maksudnya cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Makanya kalau punya uang semangat untuk haji. Begitu Anda mati sudah lengkap rukun Islamnya, itu berbeda. Berarti amalan zahir sudah sempurna. Sisa-sisanya itu menempel-nempel aja. Tapi rukun iman, ketika Rasulullah ditanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepada iman. Maka Nabi menjawab kepada Jibril tentang amalan batin, yaitu akidah. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir. Nah, ini harus kita belajar baik-baik. Beriman kepada Allah, tadi kita yakin Allah itu ada dan Allah harus diesakan. Beriman kepada malaikat, malaikat itu ada, malaikat bisa beramal, malaikat malakul maut, malaikat mati, ya malaikat maut, ya malaikat penjaga neraka, penjaga surga, malaikat pengatur hujan, banyak, malaikat rahmat, ya banyak, harus yakini, ya bahwasanya setiap manusia ditemani oleh malaikat dan ada qarin, ya. Dan seterusnya, kita yakini akan hal tersebut. Kalau seorang bermaksiat, malaikatnya menjauh, setannya mendekat. Kalau orang taat, malaikatnya mendekat, setannya menjauh. Harus yakin. Beriman kepada kitab-kitab suci, di antaranya Al-Qur'anul Karim. Beriman kepada para rasul, rasul-rasul kita baca kisah-kisahnya, beriman mereka pernah ada, dianya Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan pasti ada. Tidak mungkin Allah ciptakan kemudian tidak ada hari pertanggungjawaban, enggak mungkin. Ya, ini adalah persangkaan orang-orang kafir. Allah mengatakan orang kafir menyangka kami menciptakan langit dan bumi batilan, hanya sekedar iseng-iseng, tidak ada tujuan.
Kata Allah, "Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Itu hanya persangkaan orang kafir. Celaka mereka menyangka kami ciptakan tidak ada pertanggungjawabannya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Kalian menyangka kami ciptakan kalian hanya main-main, tidak ada tujuan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'ats. Orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah demi Allah Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Ya. Summa latunabba'unna bima amiltum yaumal qiyamah. Kemudian akan dikeluarkan catatan tentang amal perbuatan kalian selama di dunia. Ada hari pertanggungjawaban. Saya sering bilang, kalau ada direktur kemudian ada perusahaannya, di perusahaan tersebut ternyata ada yang zalim, ada yang tidak kerja, ngaco, dan dia ternyata kasih gaji sama semua, makin direktur tidak becus. Direktur tidak becus. Allah ciptakan kita manusia, ada yang zalim, ya. Ada yang jahat, ada Israel, ada Palestina. Ada yang menzalimi, ada yang dizalimi. Kemudian selesai begitu saja, selesai. Tidak mungkin seperti ini. Kalau ada direktur enggak becus. Kalau ada Tuhan seperti Tuhan tidak becus. Maka tidak mungkin, kecuali pasti ada hari apa? Kebangkitan. Pasti ada, yakin. Dalilnya banyak. Saya punya bahasanku tentang dalil adanya hari kebangkitan secara akal, secara logika. Dalam Al-Quran Allah sebutkan hujah-hujah. Tapi butuh belajar. Butuh belajar. Beriman kepada takdir bahwasanya sebelum Allah menciptakan semua Allah sudah desain, Allah sudah catat, baru kemudian Allah eksekusi. Ini juga butuh penjelasannya yang panjang. Inilah tingkatan agama, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan apa? Tingkatannya dua. Pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu, yakin Allah melihatmu. Nah, ini perlu kita hadirkan dalam ibadah pun. Kita lagi berbakti sama orang tua, yakin Allah sedang melihat, sehingga kita lebih ikhlas. Orang yang ihsan dia mudah ikhlas, karena perhatian dia, Allah sedang melihat saya, Allah sedang menilai saya, malaikat sedang nyatat. Beribadahlah seakan-akan Allah sedang melihatmu. Kita salat, Allahu Akbar, seakan-akan Allah sedang melihat, kita lebih khusyuk. Kata Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu samiul alim. Bertawakallah kepada Allah, ya, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Siapa Allah? Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau sedang sujud, Allah lihat semua gerakan Allah. Jadi orang kalau Allahu Akbar merasa dilihat oleh Allah, dia akan khusyuk. Cuma kita kadang tidak menghadirkan ihsan sehingga ibadah kita kurang khusyuk. Kalau kita lagi sedekah sama orang, yakin Allah sedang melihat, kita semangat. Kalau kita lagi buka ATM mau kirim uang ke tante, Allah sedang lihat. Kalau Allah merasa Allah enggak lihat, cuma dikirim 200.000. Tapi kalau Allah lihat nih, 2 juta dah. Semangat. Jadi ihsan itu penting. Ketika kita sedang di rumah menghadapi anak istri, saya bermuamalah dengan istri, anak-anak, Allah sedang melihat saya, Allah sedang menilai. Kita bisa bermuamalah dengan baik karena kita mencari ridha Allah. Ini tingkatan Islam yang tinggi, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan itu punya efek yang luar biasa. Pertama, kita ikhlas, kita sabar, dan kita kualitas ibadah bagus karena kita tahu Allah sedang apa? Menilai. Sedang menilai. Ketika terkena musibah, sedang sakit di rumah sakit, kita Allah sedang melihat saya. Saya teriak-teriak, ngeluh-ngeluh, atau saya sabar. Allah sedang melihat saya meskipun tidak ada yang melihat. Ini tingkatan agama yang paling tinggi. Islam, iman, kemudian ihsan. Baik. Kita lanjutkan. Ini saya martabat saya tidak baca lagi, sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut pada al-aslus tsalits, pokok yang terakhir. Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita. Kan ini pertanyaan yang akan ditanya, pertanyaan ketiga atau pertanyaan kedua ya. 3 pertanyaan. Man rabbuk wa nabiyyuk wa madinuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi? Ya. Pokok ketiga, mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal secara global, semakin detail semakin baik. Secara global beliau sebutkan sini, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashim min Quraisy. Muhammad itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim itu dari Quraisy.
Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil, dan Arab itu, Arabnya Nabi adalah keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Walahu minal umur 63 sana, dan Nabi umurnya 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah, di antaranya 40 tahun sebelum jadi Nabi. Wa 23 fil nubuwah, dan 23 tahun menjadi Nabi. Nubi'a bi Iqra, Nabi diangkat jadi seorang Nabi ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila, dan disuruh untuk berdakwah, diutus dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah dan berilah peringatan. Wa baladuhu Makkah, dan tempat tinggalnya di mana? Di Mekah, lahirnya di Mekah. Ba'athahu Allahu bin nadharati anisyirki, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beri peringatan kepada manusia akan bahaya syirik. Wa bid'awati ila tauhid, dan mengutusnya untuk menyuruh kepada tauhid. Wa dalil, adapun dalilnya qauluhu ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangkitlah dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian, baguskanlah akhlakmu. Wa rujza fahjur, dan syirik maka jauhilah, ingatkanlah syirik. Wala tamnun tastakthir, kalau kau sudah melakukan kebajikan jangan kau merasa itu banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah karena Rabb. Wa ma'nakum fa'andzir, adapun ma'nakum fa'andzir maknanya yunziru anisyirik, yaitu berilah peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, berdakwah kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, makna wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, maksudnya adalah azimhu bitauhid, agungkanlah Allah dengan mengesakannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, ai tahhir a'malaka anisyirik, bersihkanlah amalanmu dari perbuatan syirik. Wa rujza fahjur, dan kenajisan hindarilah. Ar-rujz maksudnya asnam, berhala-berhala. Wa hajruha, yaitu tarkuha, meninggalkannya. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid, maka Rasulullah 10 tahun menyuruh kepada tauhid. Wa ba'dal asyri urija bi ila sama', setelah 10 tahun Isra Mi'raj, naik ke langit. Wa firadat alaihi salawatul khams, maksudnya Syekh ingin menyampaikan 10 tahun Nabi dakwah tauhid, belum ada syariat-syariat. 10 tahun tentang apa? Tauhid. Setelah 10 tahun baru ada perintah untuk salat. Belum ada zakat, belum ada puasa. Pentingnya tauhid. Sampai 10 tahun Rasulullah menanamkan apa? Tauhid dan akidah. Wa ba'daha, kemudian Rasulullah fi Makkah salatha sinin. Kemudian Rasulullah salat 3 tahun di Mekah, itu dengan perintah salat 5 waktu. Wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Setelah itu diperintahkan berhijrah ke kota Madinah. Wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ini tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Arab, ya. Jangan ada yang bilang Rasulullah Nabi dari Jawa, dari Sunda, ya enggak. Rasulullah dari mana? Arab. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Allah kasih nabi terakhir dari bangsa Arab, tentu ada hikmahnya. Tentu ada hikmahnya. Ada yang mengatakan hikmahnya ketika itu, ya, karena di negeri-negeri lain sudah terikat dengan ada berupa kerajaan sehingga kekuatan semakin kuat, aturan yang baku terjadi, banyak filsafat Yunani, filsafat India, sehingga orang otaknya sudah terikat dengan filsafat. Ini kalau mau dirubah susah karena sudah punya pola pikir yang sudah rapi, filsafat tertentu. Beda dengan Arab. Arab ketika itu jauh dari peradaban. Tidak dikuasai Romawi, tidak dikuasai Persia. Mereka tidak berminat menguasai Arab karena padang pasir. Tidak tahu ternyata banyak minyak di bawahnya. Jadi tidak ada yang minat ke Arab, ngapain? Ini yang pertama. Sehingga Arab tidak terikat dengan filsafat tertentu. Ini hikmah yang perlu disebutkan. Yang kedua misalnya, tidak ada kesatuan akidah ketika itu di Arab. Beda kalau ke Romawi semuanya Nasrani, Persia semuanya apa? Majusi, dan mereka kokoh. Ada paguyuban, ada persatuan. Adapun di Arab itu nyembah berhala, itu pun berhalanya macam-macam. Di Mekah saja ada 360 berhala. Jadi tidak ada fanatik satu berhala, enggak, berhalanya bermacam-macam. Penduduk kota Madinah punya berhala tertentu. Orang Mekah punya berhala Hubal, penduduk Madinah punya berhala Manat, kemudian Taif punya berhala Lata, ya.
Masing-masing punya Mekah punya berhala Uzza, masing-masing punya berhala. Sehingga tidak ada kesatuan. Terus tidak ada kerajaan. Kalau Romawi ada kerajaannya, Persia, Arab tidak ada. Masing-masing kabilah kerajaan sendiri. Kepala suku, makanya mereka perang-perang, sukanya hobi perang. Sehingga tidak ada kekuatan yang mengikat di situ. Yang berikutnya di antara keistimewaan Jazirah Arab, Jazirah Arab seluas itu bahasanya cuma satu, bahasa apa? Arab. Kita kalau diutus di Indonesia bahasa ada berapa? Ratusan. Di Sulawesi aja bahasa ada banyak, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Toraja, bahasa apa? Banyak. Di Papua saja banyak bahasa, suku ini, suku ini. Saya hampir 20 tahun di Papua, saya nggak bisa bahasa Papua, sukunya bahasanya banyak. Bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Kalau Jawa masih mending, beda-beda dialek. Ya. Tapi kalau Arab seluas itu cuma bahasa apa? Arab. Sehingga Nabi diutus satu sudah cukup untuk seluruh Jazirah Arab. Kemudian Mekah adalah pusat dunia sebagaimana ditemukan sekarang. Intinya ketika Allah utus dan di Mekah lagi rusak-rusaknya ketika itu ada orang bunuh anak, judi, khamr, ya. Khamr mendarah daging, judi luar biasa, bunuh-bunuh antar kabilah. Sampai bulan-bulan haram 4 bulan haram, bulan dilarang perang. Sisanya perang-perangan terus. Hobi perang. Makanya kan bulan haram itu apa? Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Situ apa Safar? Apa kenapa disebut Safar? Safar itu artinya kosong. Kenapa begitu bulan Safar? Mereka keluar dari rumah. Kampung kosong, mau perang. Udah 3 bulan capek enggak perang-perang. Begitu bulan Safar perang. Luar biasa. Dia hobi perang. Semua korban, anak dibunuh, anak perempuan lahir dibunuh, terkadang pun langsung dibunuh, langsung lahir dibunuh, kadang dibiarkan umur 6-7 tahun, dihiasi kemudian dilemparkan di sumur, hidup-hidup. Rusak. Sampai zina luar biasa. Sampai namanya ada nikah al-abda, yaitu seorang lelaki kalau dia ingin punya bibit unggul, dia bilang sama istrinya, itu ada laki-laki ganteng, gagah, pintar, kau zina sama dia, nanti anaknya nisbahkan kepada saya. Itu resmi. Itu rusak di Mekah ketika itu. Sampai namanya nikahur rahat. Nikahur rahat itu apa? Sekelompok orang, 6, 7 orang, 9 orang datang menggauli seorang wanita rame-rame. Setelah menggauli wanitanya hamil. Setelah hamil dia panggil 7 orang tersebut. Nih, kita sudah punya anak. Kamu aja jadi bapaknya. Yang siap. Dia tinggal tunjuk siapa jadi bapaknya. Ini resmi dulu. Rusak. Ada nikahur raya. Nikahur raya itu wanita pezina. Laki-laki datang zina. Mungkin 100 laki-laki kemudian dia hamil. Jika dia hamil, semua yang pernah zina sama dia dipanggil. Kemudian dilihat sama ahlinya. Oh, kamu bapaknya tuh, hidungnya sama. Ini nikah resmi dulu. Rusak. Jadi benar-benar rusak, maka memang pantas Nabi tantangannya berat ketika di situ. Maka memang pantas diutus di negeri Arab. Setelah itu mereka hebat, mereka menaklukkan Persia dan Romawi. Luar biasa. Tapi maksud saya, sudahlah Nabi orang Arab enggak usah protes, paham? Nabi orang Arab enggak usah protes ya. Kalau ada orang-orang Arab yang mungkin melakukan suatu kesalahan, enggak boleh kita membenci jenis Arab, enggak boleh. Enggak boleh kita enggak suka sama orang, enggak boleh. Qadarullah mungkin antum ketemu Arab yang bahlul, ada Arab yang baik luar biasa juga banyak. Paham? Sampai ada istilah kalau kamu pergi ke Arab sana ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Kalau ketemu Abu Bakar alhamdulillah baiknya luar biasa. Ketemu Abu Jahal ya sudah qadarullah. Tapi jangan anggap semua orang Arab Abu Jahal. Yang Abu Bakar juga sangat banyak. Tapi tidak boleh kita benci jenis Arab tu, enggak boleh, enggak boleh. Apalagi bikin gelar-gelar yang buat kita jengkel sama orang Arab tu enggak boleh. Karena ini jenis bangsa suku Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ya. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Fihr dan seterusnya sampai bin Adnan sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk perbaharui agama nenek moyangnya. Karena yang bangun Ka'bah siapa? Nenek moyangnya. Yang bikin Ka'bah Ibrahim dan siapa? Ismail. Quraisy semuanya keturunan Ismail. Nabi dari Quraisy. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail." Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih dari Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan aku dari Bani Hashim.
Tapi tadi disebutkan umur Nabi berapa tahun? 63 tahun. 40 tahun di masa sebelum jadi Nabi. Ketika usia 40 tahun diangkat menjadi seorang Nabi dengan turunnya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Setelah itu, tidak lama kemudian turunlah ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut. Ini di antara lembutnya Allah kepada Nabi. Allah tidak pernah panggil Nabi dengan namanya langsung, enggak pernah. Kalau Nabi Musa Allah panggil ya Musa, ya Nuh, ya Adam. Ya, Allah panggil dengan namanya langsung. Ya Musa, ya Nuh, ya Adam. Kalau Rasulullah enggak ada, pasti ya ayyuhan nabi, wahai sang, ya ayyuhar rasul. Kalau enggak dengan mulatafah, dengan kelembutan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Ini ibarat kalau kita panggil anak lagi sedikit, yang lagi berselimut, yang lagi makan. Maksudnya itu kita menyebut dengan sifatnya itu orang Arab metode untuk menunjukkan kelembutan. Tidak bilang enggak, tapi wahai orang yang sedang berselimut. Wa ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wahai yang sedang berselimut. Bangkitlah dan beri peringatan. Maka Rasulullah bangkit ketika itu beri peringatan. Rasulullah tidak pernah istirahat, selalu berdakwah sampai Islam tersebar ke seluruh alam semesta. Sampai tersebar kepada kita merasakan indahnya Islam. Dan tadi Syekh menyebutkan Nabi selama 10 tahun cuma dakwah apa? Tauhid. Dakwah tauhid. Mungkin ada dakwah secara untuk bersedekah tapi secara umum. Salat juga ada secara umum, tapi benar-benar syariat salat datang secara baku setelah 10 tahun kemudian. Menunjukkan Rasulullah SAW selama di Mekah fokus tauhid. Kemudian tauhid berlanjut terus sampai mati. Jadi yang kita bilang Rasulullah hanya fokus tauhid di Mekah, enggak, Rasulullah fokus tauhid sampai meninggal dunia. Tetapi setelah 10 tahun maka mulailah turun syariat sedikit demi sedikit. Tapi fokus, bayangkan Nabi cuma dakwah 23 tahun, 10 tahun tauhid tok. Baru kemudian dakwah fikih bersama dengan tauhid. Tapi jangan menyangka Rasulullah ketika di Madinah tidak fokus tauhid, tetap fokus tauhid. Makanya Rasulullah SAW sebelum meninggal dia berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur ayyam masajida." Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Rasulullah melarang kuburan jadikan tempat apa? Ibadah. Rasulullah sebutkan orang kafir Yahudi Nasrani dulu menjadikan orang-orang soleh kuburannya sebagai tempat ibadah. Rasulullah melarang kuburan ditinggikan dan macam-macam tentang kuburan. Khawatir orang-orang terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Sebagaimana umat-umat sebelumnya. Jadi tauhid terus didakwahkan oleh Nabi disertai dengan syariat-syariat yang turun sedikit demi sedikit. Baik. Kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa dinuhu baqin, agamanya akan tetap terus ada. Wa hadha dinuhu, dan inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan apapun yang Nabi tahu kecuali Nabi tunjukkan kepada umatnya. Wala syarra illa hadaraha minhu. Tidak ada keburukan yang Nabi tahu kecuali Nabi ingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid. Dan kebaikan yang Nabi serukan kepada umatnya adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah. Tauhid dan semua yang dicintai oleh Rasulnya. Wa syarrul ladzi hadaraha minhu, dan keburukan yang Rasulullah ingatkan umatnya agar tidak melakukannya, itu apa? Asyirku, adalah syirik. Wa jami'u ma yakrahullahu wa ya'bahu, dan semua perkara yang dibenci oleh Allah dan dienggani oleh Allah. Ba'atsallahu ilan nasi kaffah. Allah utus Nabi untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi sebelumnya cuma pada umatnya, adapun Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Makanya konsekuensi dari Muhammad sebagai nabi terakhir, perhatikan. Konsekuensi dari Muhammad sebagai nabi terakhir, maka dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya tidak harus, karena nanti ada nabi yang lain, ketika nabi ini adalah nabi yang terakhir, maka otomatis harus diutus kepada seluruh umat apa? Manusia. Makanya Nabi sejak awal dakwah dia sudah berdakwah kepada berbagai macam suku. Dia dakwah kepada Bilal Habasyi, bukan Arab. Dia dakwah sampai kepada Salman Al-Farisi.
Persia, bukan Arab. Kemudian dia tulis surat pada tahun 6 atau 7 Hijriah, kirim surat kepada Raja Romawi Heraklius, suruh masuk Islam. Dia mengatakan aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Pahalamu sebagai Nasrani dan pahalamu sebagai Muslim. Wa in tawallait, kalau kau tidak mau masuk Islam, fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Nabi kirim kepada Raja Persia. Padahal itu kaum muslimin pasukannya baru cuma berapa? Mungkin 2.000, 3.000. Kirim ke Raja Romawi pasukannya mungkin juta. Subhanallah. Nekat. Itu kaum muslimin ketika perang Hudaybiyah cuma 1.400 orang. Pulang taruhlah bertambah, pengikut cuma 3.000. Ternyata Rasulullah yang pasukan cuma 3.000, kirim surat kepada Raja Romawi yang pasukannya mungkin 1 juta atau ratusan ribu. Kenapa? Karena ini tugas dia untuk mendakwai seluruh alam. Kirim surat ke Raja Al-Muqawqis, Raja Mesir. Kirim surat kepada Raja Persia. Kirim surat kepada raja-raja, suruh masuk Islam yang mampu untuk dikirim. Kata Rasulullah adalah Rasul untuk seluruh umat manusia. Ya. Maka jangan mengesankan Rasulullah hanya untuk orang Arab. Jangan mengesankan ajarannya hanya untuk orang Arab. Kemudian datang bid'ah di sini mengatakan kita filter dulu ajaran Muhammad yang sesuai dengan tradisi kita terima, yang enggak tradisi Arab. Nabi bukan diutus untuk Arab saja. Nabi diutus seluruh umat manusia. Maka Islam itu kalau terkait syariat harus sama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Itali, sampai Los Angeles harus semuanya sama syariatnya, tidak boleh beda. Adapun tata cara berpakaian, bebas-bebas saja, yang penting menutup aurat misalnya. Kalau syirik di sana syirik, di sini pun syirik. Jangan bilang kalau di Arab syirik, di sini enggak syirik. Kalau kasih sajian di Arab syirik, di sini tidak syirik, tidak ada aturan seperti itu. Kalau ini syirik dimanapun tetap menjadi apa? Syirik. Jangan bilang kalau di Arab tutup aurat, di sini boleh buka aurat. Tidak ada seperti itu. Yang boleh beda bajunya, enggak ada masalah. Sana pakai sorban, sini pakai songgo, enggak ada masalah. Siapa yang suruh pakai sorban? Tapi jangan, enggak boleh. Di sini boleh buka aurat, di sana tidak boleh. Ini dari mana? Karena kalau tutup aurat tidak sesuai dengan tradisi kita. Nabi datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke suku Quraisy, mereka punya tradisi. Yang bagus Nabi pertahankan, yang buruk Nabi modif, Nabi tolak. Tapi sebenarnya orang sekarang malah balik. Enggak. Lihat tradisi kita, kalau enggak cocok kita buang, itu Arab. Subhanallah, Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, bukan cuma untuk orang Arab. Wa farada ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinni wal insi. Dan Allah mewajibkan untuk taat kepada Nabi. Allah wajibkan atas seluruh manusia dan jin tanpa terkecuali. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Wa kammalallahu bihi dinah, dan Allah sempurnakan agamanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilnya qauluhu ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Maka dengan diutusnya Nabi, maka Rasulullah SAW agama telah sempurna. Apa yang kata Imam Malik? Famalam yakun yauma idzin dinan falan yakun al yauma dina. Yang di zaman Muhammad bukan agama, sekarang tidak bakalan jadi agama. Paham? Ini kaidah sederhana kata Imam Malik. Kalau tidak begitu berarti agama belum sempurna, baru sempurna sekarang. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Di zaman Nabi tidak ada azan ketika sholat Id, tidak ada iqamat sebelum sholat Id. Dan azan dan iqamat untuk sholat Id di zaman Nabi bukan agama. Sekarang juga bukan apa? Agama. Paham? Jangan sampai di zaman Nabi tidak ada, sekarang diwajibkan. Ada yang seperti itu. Di zaman Nabi tidak ada, sekarang jadi wajib. Berarti Nabi dan para sahabat dulu berdosa karena tidak melakukannya. Tidak melakukannya atau menyembunyikannya. Cuma dua kemungkinan. Maka semua bid'ah yang orang ada-adakan sekarang kita tanya, dulu Nabi tahu enggak itu bid'ah? Kalau dia bilang Nabi tidak tahu, bahaya. Nabi tidak tahu terus kau tahu, bahaya. Kalau dia bilang Nabi tahu, Nabi kenapa tidak kerjakan, kenapa tidak ceritakan, juga repot.
Maka benar kata Imam Malik, faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakun al yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik, siapa yang mengebaik suatu bid'ah, dia telah menuduh Nabi mengkhianati risalah. Yaitu ada ajaran yang Nabi sembunyikan, kemudian dia tahu sekarang Nabi tidak sampaikan, dia bertahu. Berarti ada Nabi berkhianat. Maka sederhana. Di zaman Nabi apakah joget-joget, tari-tarian, ikhtilat laki-laki perempuan agama atau bukan? Zaman sekarang juga bukan agama. Jangan dianggap agama sekarang. Jangan dianggap agama. Di zaman Nabi, ketika Nabi sa'i umrah, Nabi cuma tawaf 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian sa'i, dan Rasulullah tidak sholat setelah sa'i. Kalau ada orang setelah sa'i tawaf, sholat 2 rakaat setelah sa'i, agama atau bukan? Bukan. Kalau bilang itu agama, berarti umrah dia lebih bagus daripada umrah Nabi, karena Nabi umrahnya tidak pakai sholat 2 rakaat setelah sa'i. Muawiyah radhiyallahu anhu ketika tawaf dia mengusap 4 rukun Ka'bah, Hajar Aswad, rukun Yamani, kemudian 2 ruknani Syamiyain, yang 2 lagi. Maka ditegur oleh Ibnu Abbas, wahai Muawiyah, Nabi tidak mengusap kecuali cuma 2. Kata dia, Muawiyah berdalil dengan logis, saya tidak ingin ada bagian Ka'bah yang tidak diusap. Kata Ibnu Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dulu sungguh pada diri Nabi ada contoh yang baik. Maka Muawiyah berhenti. Tidak berani mengusap-usap yang lain. Agar tawafnya sebagaimana tawafnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada yang bukan zaman Nabi, bukan agama, sekarang menjadi agama, bahkan wajib, bahkan kalau tidak dilakukan dicela, dituduh sesat, dituduh Wahabi. Ini dari mana seperti ini? Berarti agama Nabi belum sempurna. Yang terakhir, bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Wa dalil ala mautihi, dalil bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal sebagaimana mereka akan meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan, kemudian bersengketa di hadapan Allah, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bukanlah Tuhan. Dia manusia seperti manusia yang lain, hanya saja dia diberi wahyu dan diberi mukjizat. Maka dia sakit sebagaimana yang sakit. Dia menikah sebagaimana yang juga menikah. Dia punya anak sebagaimana yang juga punya anak. Dia tidur sebagaimana yang juga tidur. Dia lupa sebagaimana yang juga lupa. Dia mengatakan innama ana basyarun ansa kama tansaun. Aku adalah manusia biasa, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa maka ingatkan aku. Dia marah sebagaimana manusia juga marah. Dia buang hajat sebagaimana juga manusia buang hajat. Dia berhasrat sebagaimana manusia juga berhasrat. Dan dia meninggal sebagaimana juga yang lain meninggal dunia. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, Umar akan tidak terima. Orang-orang heboh, maka datang Abu Bakar mengingatkan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak bakalan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad mati sebagaimana mereka juga bakalan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seperti rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul lain mati, dia juga mati. Maka jangan menganggap Nabi Muhammad masih hidup, disebut hayyud darain, sekarang masih hidup, jalan-jalan di Surabaya, jalan-jalan di sini ketemu siapa, ngobrol sama wali fulan, kasih sanad sama wali fulan, kasih hadis sama wali fulan, ngajarin hadis kopi, macam-macam orang. Macam-macam. Maka saya sering bilang, bagaimana Muhammad SAW ketika meninggal dunia tidak pernah keluar dari kuburannya, nengok putrinya Fatimah sampai Fatimah sakit-sakit sedih sampai meninggal dunia. Tidak pernah keluar nengok istri-istrinya, istri yang paling dicintai Aisyah, tidak pernah ngobrol. Enggak pernah ngobrol sama mertuanya Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah ngobrol sama istrinya Hafsah, tidak pernah ngobrol sama mertuanya Umar, tidak pernah ngobrol sama mantunya Utsman, sama mantunya Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah ngobrol sama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Banyak. Kemudian tahun 2000 keluar ketemu kamu. Ini gimana ceritanya? Kamu ini siapa? Luar biasa. Luar biasa. Sampai ngeluarin Nabi dari kuburannya. Sampai cium lututmu. Kamu ini siapa? Luar biasa.
Demikian saja kajian kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu dengan baik dan mengamalkan konsekuensinya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan 3 pertanyaan agar kita mendapatkan nikmat kubur dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.